Pakai kami Tuhan, bentuk kami sesuai dengan rencana-Mu. Bawa kami lebih dalam bersama-Mu Tuhan Yesus. Roh Kudus, pimpin kami, gereja-Mu Tuhan. Untuk kami terus berjalan dengan Engkau, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirman kami siap mendengarkannya. Kuduskan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Katakan haleluya. 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 Panggil Yesus. 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 Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Bapak Ibu, itu lagu saya. Udah pada kenal nggak lagunya nih? Gak kenal nggak sayang ini. Ada di kita punya media ya. Jadi Bumi Anggrek juga harus tahu media kita R5 Worship ya. Buka di YouTube R5 Worship, lagu-lagu kita semua karangan kita sendiri. Ya nanti biar gereja kita nyanyinya lagu-lagu kita sendiri ini. Ya karangan kita sendiri, artisnya kita sendiri juga. Ya nggak tahu nih yang Bumi Anggrek udah rekaman belum ya? Belum ya, belum sempat syuting ya Pak, belum ya teman-teman ya, harus syuting juga nanti, rekaman juga belum ya? Belum juga ya, aduh sayang banget ya. Nah hari ini temanya firman Tuhan saya mau bagikan Bapak Ibu teman-teman adalah menyenangkan Tuhan. Siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan angkat tangan? Ya, nah, kita harus orang-orang yang suka sekali menyenangkan hati Tuhan. Ya. Di dalam buku Rick Warren katakan, untuk apa manusia diciptakan di dunia ini? Nah, ada yang tahu nggak untuk apa Anda diciptakan di bumi di dunia ini? Nah, masing-masing pasti jawabannya macam-macam ya, Bapak Ibu ya. Rick Warren dia katakan kita diciptakan Tuhan di bumi ini adalah untuk kesenangan Tuhan. Katakan kesenangan Tuhan. Jadi Anda dan saya diciptakan Tuhan bukan karena kebetulan Anda ada di bumi ini, saudara. Bukan. Semata-mata kebetulan kita jadi manusia di bumi ini. Ada maksud dan tujuan Tuhan, Anda diciptakan di dunia ini adalah untuk kesenangan Tuhan. Nah, supaya Tuhan senang, Anda juga harus menyenangkan Tuhan. Nah, kalau macam-macam aneh-aneh Tuhan gak senang loh. Ya. Kalau Anda hebat, Anda bagus, Anda rajin beribadah, melayani Tuhan, hidup kudus, benar-benar Tuhan senang. Nah ini yang harus ada di dalam hidup setiap Anda dan saya hari-hari ini Bapak Ibu. Ya, kalau hari ini kita dengar kemarin berita dunia lagi lebih ini lagi ya, kejadian Israel menyerang Iran ini kan bikin sesuatu kekacauan lagi atas bumi ini kan. Saya pikir-pikir, aduh kejadian perang lagi. Rusia, Ukraina belum selesai. Urusan Gaza, Palestina belum selesai. Ya, ada banyak-banyak tempat yang masih banyak kekacauan, masalah-masalah belum selesai. Tambah lagi satu lagi saudara. Iran lagi ikut. Waduh. Ya. Jadi ini memang kita hidup di waktu-waktu yang terakhir Bapak Ibu. Ya. Di mana kita ada inilah yang memang sangat penting, artinya kita ada di bumi ini, di dunia ini supaya Bapak Ibu teman-teman fokus dengan Tuhan. Katakan fokus dengan Tuhan. Ya, jangan kendor katakan. Bertepuk tangan dulu buat Tuhan, haleluya. Ya. Kenapa? Karena waktu kita enggak banyak di bumi ini Bapak Ibu. Ya. Pak Niko katakan perhatikan tahun 2033. Ya, tahun 2033 ada apa? Tahun 2033 adalah di mana 2000 tahun Roh Kudus dicurahkan. Yesus mati meninggalkan dunia ini umur 33 tahun, betul ya? Tahun 33. Berarti kalau tahun 2033 itu artinya 2000 tahun kenaikan Yesus ke surga dan pencurahan Roh Kudus itu akan diyakini ya, hamba-hamba Tuhan ya, para nabi di akhir zaman ini adalah akan terjadi everyone ya, setiap orang ada perjumpaan dengan Yesus. Ya. Itu waktu yang sangat penting karena diyakinkan akan ada perjumpaan setiap orang secara otentik
Ya, manusia-manusia ini akan berjumpa dengan Yesus. Kita nggak katakan itu adalah Tuhan datang kali yang kedua, bukan. Tetapi diakhiri itu adalah waktu terjadinya revival besar-besaran, akan terjadi manusia-manusia yang berjumpa dengan Yesus secara otentik, spesial, khusus. Nah itu dengan maksud tujuan terjadi apa? Revival, kebangunan rohani yang besar dan great harvest, penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Tapi Tuhan taruhkan di hati saya, perhatikan 2030. 2030 artinya lebih dekat lagi kan? Kenapa? Ketika Tuhan taruhkan itu di hati saya 2030, saya buka Google, apa yang ada sih tahun 2030 akan terjadi banyak bencana alam, banyak terjadi masalah-masalah dalam dunia ini, sebagian Pulau Jawa Utara akan tenggelam. Wah ini ramalan, ini prediksi akan terjadi begitu Bapak Ibu. Saya pikir-pikir untung saya tinggal di Bekasi. Tapi Bekasi ternyata di utara juga. Pulau Jawa, saudara. Nah ini buat saya bagikan buat Anda teman-teman supaya apa? Kita harus betul-betul fokus dengan Tuhan hari-hari ini dalam segala kesibukan-kesibukan kita. Ya. Bukan arti kita tidak boleh bekerja, beraktivitas yang lain-lain. Boleh, itu tetap harus dilakukan, dikerjakan. Tetapi tetap fokus dengan Tuhannya. Ya, melayani Tuhan lebih lagi berarti ya kita lakukan kerja apa yang Tuhan perintahkan lebih sungguh-sungguh lagi berarti. Karena waktu, bicara waktu. Ya, kalau kita mencapai ke sana juga, kalau nggak sampai artinya ada yang dipanggil pulang lebih dulu. Kan bisa aja Bapak Ibu dipanggil pulang lebih dulu. Sebelum tahun 2033. Saya kemarin baru satu pelayanan, satu anak muda meninggal, saudara. Ternyata usianya 22 tahun. Nah yang muda-muda dia berpikir, umur saya masih panjang lah. Enggak, dia 22 tahun loh meninggal. Dan yang sayangnya dia belum kenal Yesus. Ya, meninggalnya kenapa? Kecelakaan karena dia naik sepeda motor, tiba-tiba kucing lewat. Kucing lewat, dia menghindari kucing, kucingnya selamat, dia nggak selamat. Kucingnya selamat, dia yang meninggal sudah. Lebih baik kucing yang meninggal ya Pak, di kita yang selamat kan. Kadang-kadang kan kita suka berpikir gini ya, nenek moyang suka ngomongin nenek orang-orang tua, jangan tabrak kucing lu, berbahaya. Nah kalau itu masuk dalam mindset kita kan makanya kita kalau ada kucing lewat kita suka hindarin kan. Padahal kita yang celaka tuh. Kucingnya mas selamat, kita yang binasa, kita yang celaka. Lain kali mas saya bilang tabrak aja daripada kita yang mati. Ya. Tapi kasih Tuhan, inilah kehidupan. Nah, saya mau sampaikan buat Anda, buat kita semua, termasuk buat diri saya sendiri, membekali ini semua, maka Tuhan kata perhatikan hidup kita hari-hari ini. Ya, supaya kita jangan gagal fokus, karena mengingat waktu itu yang Tuhan perlihatkan kepada saya, kepada hamba-hamba Tuhan, perhatikan itu, waktunya nggak banyak. Ya, itulah yang kita katakan. 50 tahun, 60 tahun, apapun, 70 tahun, 80 tahun, ya buat kita hidup, apapun yang terjadi, is okay. Tapi yang penting kan kita kekekalan. Keabadian, saudara. Kita ada di mana itu nanti? Ya, kita menderita susah payah di dunia ini paling 80 tahun kalau kuat. Kan mati juga akhirnya. Setelah itu mau kemana? Ini yang harus Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Maka kita harus betul-betul berjuang, hidup sungguh-sungguh hari ini ikut dengan Tuhan. Senangkan Tuhan saja. Lakukan yang baik. Kapanpun Tuhan panggil pulang, kita siap bersama dengan Tuhan. Selama-lamanya. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Ya. Nah firman Tuhan katakan next, dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7, kita baca sama-sama Bapak. 1, 2, 3. Kesudah segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Next lagi ayat 8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak dosa.
Beberapa waktu terakhir Tuhan katakan begini sama saya pada saat teduh saya. Bapak Ibu ya. Kita harus kembali kepada kasih Tuhan yang mula-mula. Banyak manusia di akhir zaman ini kehilangan kasih sayang. Kasih kita kepada Tuhan hilang, apalagi kepada sesama kita, saudara. Nah, ini yang membuat manusia itu akan menjadi semakin jahat pada hari-hari yang ada, saudara. Ya. Nah, pesan firman Tuhan ini adalah dengan jelas, next kata Kelut, lanjut aja, terus lagi. Nah, ini pesan Tuhan ini adalah apa? Yang pertama, di sini katakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nomor satu ya. Yang kedua, karena itu kuasailah dirimu. Ya. Yang ketiga, jadilah tenang supaya dapat berdoa. Yang keempat, yang terutama paling penting adalah mengasihi sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Yang kelima, karena kasih menutupi banyak dosa. Nah, itulah yang memang Tuhan pesankan kepada saya. Tuhan ingatkan hal ini, kembali kepada kasih yang mula-mula. Ini mengingat apa? Mengingat waktu, situasi dan kondisi dunia ini yang tidak baik-baik saja. Ditambah lagi karena Israel terjadi menyerang Teheran, Iran. Waduh, berarti tambah berat keadaan dunia ini, saudara. Ya. Nah, orang-orang yang ada di Eropa sana, ya mereka hidup hari-hari ini banyak yang ketakutan, saudara. Anak-anak muda di Eropa itu banyak mereka yang tidak lagi percaya kepada Tuhan, ateis, saudara. Anak saya ada di Swiss. Anak saya kerja di Swiss, Bapak Ibu, yang kecil. Ketika saya ke Eropa, saya lihat keberadaan negara-negara di Eropa. Saya dikasih kesempatan melihat ketika anak saya wisuda di sana. Saya hadir dalam wisuda dia, kuliahnya. Saya kunjungi beberapa negara di Eropa, ya dia ada di Swiss, saya ke Belanda, ke Belgia, ya negara-negara yang sana lah di Eropa Barat ya. Saya lihat kehidupan kekristenan kerohanian mereka suam. Kita banyak lihat gereja besar-besar di Eropa diperlihatkan di situ, tetapi tidak ada jemaatnya. Saudara di jemaat sini banyak ini, katakan amin. Puji Tuhan. Eropa gerejanya besar-besar, bagus-bagus seperti yang mungkin kita seperti katedral begitu. Mereka dibangun puluhan tahun loh, dengan dana yang sangat besar. Tetapi sekarang gereja kosong. Anak-anak muda mereka ini tidak lagi beribadah ke gereja. Mereka betul-betul suam dalam kerohaniannya. Dan satu kali saya dilihatkan di Belgia ketika saya ada di Brussel, ada gereja sedang memberkati pernikahan. Sebuah gereja, kita lagi lihat di punya tempat itu di atas itu ya, ada tempat yang sedang diberkati. Ini kelihatan di lapangan dari bawah, pemberkatan nikah. Tetapi ketika saya lihat di lapangan itu ada orang lagi foto-foto pernikahan juga, saudara. Tetapi yang saya lihat adalah pengantin perempuannya. Saya mau lihat pakai baju pengantin perempuan, ya. Wajahnya berewokan, tangannya berbulu. Wow, saya bilang salah lihat ini. Jadi pernikahan mereka pernyataan pria dengan pria. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, bukan kata orang, saudara. Dan mereka happy aja. Saya terkaget-kaget, saudara. Sama istri saya, sama anak saya. Saya melihat wanitanya cantik atau enggak, ternyata barongsai, saudara. Ya berbulu, saudara. Tangannya berbulu, kakinya berbulu. Foto happy-happy sama teman-teman laki-laki semua. Saya mau ambil foto, takut-takut juga. Takutnya nih, waduh. Ini orang Asia datang ke sini foto-foto kita. Waduh, ya. Tapi saya sempat ambil fotonya juga, anak saya ambil foto. Sama saya lupa kasih di sini, ini baru spontanitas saya ngomong. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita tahu kesudahan segala satu sudah dekat. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dan terutama kembalilah kepada kasih. Sebab kasih itu menutupi banyak dosa. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, di dalam kitab 2 Timotius 3, next aja dari kitab
2 Timotius 3, kita tahu, kita baca 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah ini masa yang sukar, hari ini masa yang sukar apa yang gampang? Sukar, ya masa sukar. Next, ayat 2, kita baca. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Nah di sini ada anak-anak muda, hati-hati anak-anak muda. Jangan seperti ini ya. Anak muda harus menghormati ayah ibumu supaya lanjut usiamu dan diberkati Tuhan. Ya, saya berterima kasih nih Bapak Ibu orang tua yang membawa anak-anaknya sejak kecil, remaja, muda ke gereja. Jangan sampai seperti di Eropa, anak-anak mudanya jadi tidak kenal Tuhan. Habis. Maka Eropa banyak masalah. Dulu diberkati karena percaya Yesus orang tua mereka, tetapi ketika mereka tinggalkan Yesus, Eropa suam. Susah hidup mereka. Ya. Kita jangan sampai seperti itu. Saya ingatkan, Indonesia harus tetap maju. Walaupun apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap, itu tangan buat Tuhan. Supaya Indonesia diberkati. Prediksi tahun 2045 Indonesia menjadi negara yang maju, negara yang sukses. 2045 berapa tahun lagi? Mungkin saya udah nggak ada. Tapi anak-anak muda bagian andal kalian. Tapi ini harus dimulai dari sekarang, dipersiapkan. Untuk mencapai tujuan 2045 harus dipersiapkan dari sekarang. Makanya bagian kita, generasi yang senior, perhatikan anak-anak muda kita. Itu untuk mereka, memang kita nggak akan kebagian, tetapi mereka yang akan kebagian akan menikmati itu semua. Tapi jangan terjadi seperti Eropa nanti. Kalau nggak dipersiapkan dari sekarang, nggak akan bisa terjadi. Karena semua harus persiapkan. Untuk mencapai sesuatu tujuan ada proses, nggak tiba-tiba, saudara. Ya, harus ada proses yang dilakukan di perjalanan. Next, apa yang dikatakan lagi di 2 Timotius? Ayat yang ketiga kata kita baca. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Begini nggak manusia sekarang? Ya, yang salah lebih jahat, lebih galak daripada yang benar, saudara. Ya, kalau pinjam uang, saudara, ditagih yang minjem, lebih marah, lebih galak sudah daripada yang minjemin. Maksud saya kalau yang utang-utang bayarlah. Jangan lebih galak ya. Ya kan? Tidak suka yang baik. Ayat keempat katakan apa? Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Bayangkan tuh. Kalau kita lihat ayat ini sedang terjadi di hari-hari ini. Perhatikan ya, di keberadaan kita. Benar nggak? Berarti apa? Penggenapan firman. Ayat yang kelima. 1, 2, 3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Nah, yang begitu-begitu kita harus jauhi. Pergaulan yang buruk akan merusak. Nah, maka di komunitas gereja ini penting ini Bapak Ibu. Anda ada di gereja yang baik, gereja yang benar, ini akan menolong Anda tetap fokus dengan Tuhan. Saya katakan gereja baik, gereja benar, kenapa? Karena ada banyak gereja tetapi gereja sesat. Nah, hati-hati nih. Ya. Banyak gereja, tetapi gereja yang seperti apanya yang ini harus saudara perhatikan. Ada juga gereja setan. Saya pernah melayani satu anak masuk dari gereja setan di tempat kami. Anak remaja. Makanya kenapa generasi remaja anak-anak ini menjadi sasaran? Karena mereka yang akan menjadi masa depan. Yang tua-tua mengajar sasaran setan, udah bentar lagi mau mati kok.
muda-muda ini yang masih mencari identitas. Yang banyak keinginannya, cita-citanya, kemauannya. Nah, iblis ambil ini kesempatan buat mengacaukan anak-anak muda punya masa depan. Nah, ketika anak ini masuk ke gereja setan, saya coba bimbing dia, nasihati, saya tanya-tanya, bagaimana di gereja setan ada apa? Apa yang kamu lakukan dan dapatkan? Om, gereja setan itu ketika saya masuk, saya diajak teman itu, saya suruh tutup mata. Pakai sapu tangan ibu. Jadi dia nggak tahu tempatnya itu, saudara. Dia hanya dibawa ada satu tempat sama berdua temannya lagi main-main, diajak ke sebuah tempat, ternyata tempat ibadah. Ketika sampai ke tempat itu, matanya suruh buka, dia lihat, nah kebetulan gereja setan ini tempatnya di ruang bawah. Kalau kita kan di atas, di loteng, dia di ruang bawah, basement. Tapi bangunannya, bangunan gereja begitu, bangunan kayak beginilah. Ketika dia naik, dia turun ke situ, dia lihat di tangganya ada salib. Tapi salibnya terbalik. Yang panjang di atas, yang pendek di bawah. Dia udah kaget. Tapi dia mau ngomong sama teman itu, ini kok salib terbalik? Gak bisa ngomong dia. Mulutnya kaku. Keluh. Akhirnya dia masuk lagi. Ternyata begitu dia naik, dia masuk, ya begitu dia duduk. Ini ada ibadah begini sama. Seperti kalian, teman-teman ini lagi ibadah. Lalu saya bilang, lagunya apa? Lagunya lagu-lagu dunia yang asik-asik gitu. Lagunya yang bagus-bagus, yang senang lagi tren di dunia ini. Oh gitu ya, bukan lagu-lagu rohani dong. Enggak om. Terus penyembahannya bagaimana penyembahannya? Menyembah setan? Enggak om. Menghujat Yesus. Ada WL-nya di sini, ada mimbarnya, ada panggungnya, ada musiknya. Sama. Jadi setan itu meniru. Pintar meniru dia. Dia raja kebohongan, raja bohong. Jadi semua sama. Udah gitu apa terjadi? Ada perjamuan kudus pula. Ada perjamuan kudus. Nah terus perjamuan kudusnya apa? Dia bilang darah. Betul-betul darah. Bisa darah manusia, bisa darah binatang. Yang dikorbankan. Nah, karena saya melayani anak ini dari gereja setan, dia mau minta bertobat. Jadi saya ngerti. Ternyata gereja setan itu mirip-mirip kita ibadahnya. Dia meniru Bapak Ibu. Maka saya bilang tidak semua gereja, harus hati-hati juga. Gereja yang benar, gereja yang kudus, gereja yang ada hadirat Tuhan. Disitulah tempat kita beribadah. Katakan amin. Itu tangan buat Tuhan, haleluya. Ya. Ingat Bapak Ibu saya ngomong gini karena ini hari yang terakhir. Saudara saya ada di bumi ini. Jangan salah. Waktu kita hidup gak lama. Ya, lakukanlah yang benar untuk menyenangkan Tuhan. Katakan amin. Ya. Nah, manusia tidak bisa melakukan perintah Tuhan tanpa mengasihi Dia. Ketika saya berdoa, Tuhan kenapa manusia ini banyak hari-hari ini yang kita lihat di dalam berita-berita kita kehidupan sehari tidak lagi takut akan Tuhan. Lebih takut sama setan daripada takut sama Tuhan. Betul ya? Kalau ada lagi pergi-pergi lihat ada bilang situ ada setan. Kita menghindar kan? Kita takut, tapi begitu ada Tuhan, masa ada Tuhan. Lu bilang ada setan kita akan menghindar. Tapi ada Tuhan. Jalan terus kita. Kenapa saya katakannya Tuhan? Korupsi jalan terus merajalela bahkan lebih kacau lagi. Padahal udah ada KPK, tapi kejahatan lebih kacau. Pertamina hampir 1.000 triliun mengacau korupsi itu. Minyak bumi itu di oplos segala. Yang bikinnya apa? Yang kerjaan? Orang-orang elit, pemimpin-pemimpinnya, bukan anak-anak buah. Ecek-ecek. Kejahatan berdasi putih itu, berkerah putih. White collar. Apa gajinya kurang gede? Itu direksi Pertamina tuh gajinya berapa Bu? Ibu kan Pertamina Bu ya.
MM-an lu saudara. 1 bulan bisa dapat MM-an mereka. Tapi tetap aja berbuat jahat. Nih hakim mau dinaikin gajinya 280%. Coba kita lihat. Apakah jadi benar nggak? Ini fakta, kenyataan. Tapi jangan hopeless ya. Jangan putus asa. Tugas Anda tetap menyenangkan Tuhan. Itu tangan buat haleluya. Haleluya! Berdoalah terus untuk Indonesia. Berdoalah untuk bumi ini. Berdoalah untuk pemerintahan kita. Ya, sebab kesejahteraan kotamu Bekasi, bangsamu Indonesia adalah untuk kesejahteraanmu juga. Katakan amin. Ya, tetap jangan putus asa, saudara. Teman saya katakan begitu, teman agak putus asa. Pasal mengapa kita berdoa lagi untuk Indonesia? Udah terlalu jahat. Saya bilang, untung kita masih berdoa loh. Kalau nggak berdoa lebih jahat lagi. Kalau Bapak Ibu Saudara berhenti berdoa hari ini untuk bangsa kita, negeri kita, untuk bumi ini, manusia akan lebih jahat lagi. Makanya tetap harus berdoa, itu tugas Anda dan saya, tugas gereja, berdoa senantiasa. Katakan amin. Jangan berhenti berdoa. Kalau Anda berdoa berarti Anda sedang mengizinkan setan merajalela. Bapak Ibu sedang membangun tembok. Seperti membangun benteng. Untuk menjadi pagar perlindungan, perisai. Untuk banyak hal. Untuk bangsa kita, untuk kota kita, untuk orang-orang yang kita kasihi. Anda berdoa untuk membentengi mereka. Dan juga dirimu sendiri. Supaya aman Anda. Nah itulah, maka Tuhan harus kembali kepada kasih. Coba, hukum yang terutama apa yang Yesus katakan di dalam Matius 22. Matius 22 ayat 37 next, di situ disampaikan terus, ya, terus. Nah ini hukum yang terutama. Ketika bangsa Israel mendapat the Ten Commandments, 10 perintah Allah, mereka gagal kan? Betul ya? Sehingga satu generasi pertama yang keluar dari tanah Mesir, mereka mau masuk tanah perjanjian, mereka gagal total. Semua mati di padang gurun. Kenapa? Kalau Bapak Ibu teman-teman baca 10 perintah Allah di kitab Kejadian, Keluaran, itu mudah buat kita lakukan, gak ada sukar. Gak ada yang susah tuh kalau saya baca. Tetapi kenapa manusia Israel itu bangsa gak bisa lakukan? Karena mereka gak punya kasih kepada Tuhan. Dikasih enak, salah. Dikasih gak enak, salah. Jadi Tuhan bingung. Ini bangsa ini, manusia ini mau apa? Mau dikasih enak, salah. Gak dikasih enak, salah. Bahkan dia bilang minta, Musa kembalikan kami ke Mesir. Kenapa? Karena gara-gara makanan di padang gurun. Dia bilang di Mesir lebih enak daripada di sini, di padang gurun. Gak ada makanan. Gawat kan? Lalu saya pikir-pikir, kenapa mereka bisa berkata kembali ke Mesir? Padahal di Mesir jadi budak kan. Makanan juga mending makan enak. Tetapi kenapa? Satu hal pemikiran. Karena mereka bangsa Israel karena bangsa pilihan Tuhan, Bapak Ibu. Walaupun di Mesir mereka taruh di tanah Gosen masalahnya. Gosen itu saya pernah pergi ke tanah Gosen di Mesir. Itu tempat yang paling mewah, yang paling subur di Mesir. Itu Israel ditaruh di situ. Makanya walaupun jadi budak dia masih enak tinggal di Gosen. Makanya bilang berkata situ, kembali aja ke Mesir. Lebih baik di Mesir kami, walaupun jadi budak. Konyol kan? Padahal janji Tuhan buat Anda dan saya surga yang mulia. Katakan amin. Tepuk tangan dari buat Tuhan, haleluya. Bumi ini gak enak buat kita. Ada yang masih betah di bumi? Semua susah payah kita di dunia ini kan sebetulnya kan. Tapi karena kita ada di Gosen, Tuhan pelihara Anda dan saya, walaupun bumi ini juga susah dan sebagainya, kita tetap aman kan. Tetap diberkati Tuhan kan, tetap dipelihara Tuhan kan. Ya udah, tapi jangan terlalu nyaman di situ. Tujuan kita itu surga yang mulia. Katakan amin. Itu tangan buat Tuhan dulu. Haleluya.
Maka Yesus tuker 10 hukum Allah itu, Ten Commandment itu kepada dua hukum kasih saja. Yang kita sebut hukum yang terutama. Kita baca yang pertama, Matius 2:37. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ya, ayat 38, itulah hukum yang ditukar itu yang 10 hukum tadi dengan 2 hukum ini. Yang pertama ini adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, jiwamu, akal budimu. Ketika saya baca ini beberapa waktu yang lalu, saya menangis. Saudara. Bapak Ibu baca ayat ini udah berulang kali pasti, tapi saya nggak tahu Anda bagaimana menangkapinya. Biasa-biasa saja atau luar biasa. Saya nangis, saudara. Saya udah baca ini Alkitab beberapa kali, berulang-ulang kali ayat ini apa. Tapi kenapa saya menangis? Karena Tuhan itu seolah-olah bertanya sama saya. Samuel, apakah engkau mengasihi aku dengan segenap hatimu, kekuatanmu, jiwamu, akal budimu? Saya mau katakan teman-teman saya, jujur. Tuhan sedang mau katakan kepada Anda, apakah engkau mengasihi Yesus dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatanmu? Enggak. Ini jujur saya mau katakan. Mau tanya. Coba. Kalau mau jujur, belum, saudara. Kita masih hitung-hitungan kok dengan Tuhan. Kita masih melayani Tuhan kan masih hitung-hitungan. Kita kasih persembahan kepada gereja masih hitung-hitungan kan. Apa Anda mengasih persepuluhan dengan benar enggak? Mengembalikan milik Tuhan. Apakah kita mengasihi Yesus? Nah ini penting Bapak Ibu. Eropa, gereja habis karena nggak ada uang. Gereja nggak punya dana untuk operasional gereja. Habis mereka. Nggak bisa untuk operasional gereja. Kenapa? Karena persembahan mereka minim sekali. Akhirnya mereka jadi hilang kasihnya kepada Tuhan. Nah udah kedua saya mau sampaikan buat kita semua di tempat ini. Mari Bapak Ibu, persembahanmu itu penting buat gerejamu untuk terus eksis, survive, dan kembang, bertumbuh, menjadi berkat. Katakan amin. Beri tangan dulu buat Tuhan, saudara. Ya. Rayon 5 ini sekarang ada 38 cabang. Beri tangan dulu buat Tuhan, saudara. Rayon 5 ada 38 cabang, saudara. Akan menjadi tambah-tambah terus. Jadi ini perlu artinya sesuatu dana yang kuat untuk pengembangan pelayanan gereja Tuhan. Membangun pelayanan, membangun tempat-tempat ibadah, gereja-gereja. Untuk apa? Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gak cukup sampai situ, ajarlah mereka untuk melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertaimu sampai akhir zaman. Tahun ini saya akan ke Timika. Timika ada cabang kita bersama-sama. Mereka juga sedang membangun gereja. Ya. Gereja di Timika lebih besar dari gereja ini, saudara. Betul, saudara. Ya. Saya sudah ke sana waktu awal itu sedang tinggal finishing. Nah kalau ini sudah final jadi, saya akan kembali ke Timika untuk mentabiskan. Tapi transportasi ke Timika, saudara,
Di sini ada orang Papua ya, ada Mace tadi, Mace mana? Oh, Mace. Di Timika. Itu PP bisa 10 juta bro. 10 juta PP satu orang, saya mau bawa tim bagaimana? Bawa 2 orang udah 20 juta. 3 orang 30 juta. Kecuali kalau Pak Irwan kasih saya, lumayan juga Pak Irwan. Betul. Kan saya kalau jalan ke situ kan nggak mungkin sendirian ini, saya mesti ngajak Pak Irwan harus ikut atau teman-teman. Ini perlu dana besar. Kadang-kadang kita punya pelayanan jauh-jauh begitu ya. Indonesia ini luas loh, saudara. Di IKN kita sedang membangun. Ya, perlu dana. Tanah dikasih gratis, tapi membangunnya kan bayar. 1.500 meter loh. Kita membangunnya pakai apa kalau nggak ada uang? Tanahnya gratis, tapi membangunnya mesti bayar sendiri. Di Sumba Timur kita ada tanah 700 meter. Beli dengan harga yang murah, tapi untuk membangunnya bagaimana? Perlu dana. Ya, saya mau masuk Sumba Timur masih maju mundur, saudara, karena ini perlu dana. Karena kita sudah welcome, mereka dia ingin saya masuk, Rayon 5 masuk Pak, welcome. Dulu dilarang. Masuk di sana. Sekarang toko di Sumba izinkan, masuk Pak, Rayon 5. Udah diizinkan, kita masalah hitung-hitung duit. Ini kan harus ada hitung-hitungannya dong, kalau nggak ada uang bagaimana membangun? Ya kan? Membangun tempat itu, tempat ibadah. Ketika kita perlu sound systemnya, perlu alat-alatnya. Cukup besar, tempat ada. Ya. Ini mungkin mau masuk Siantar lagi Pak. Siantar mau masuk lagi kita sebetulnya. Karena Siantar itu ada jiwa-jiwa juga yang menanti kita. Saya ingin ada dari Sabang sampai Merauke. Cabang-cabang Rayon 5, katakan amin. Kita tangan buat Tuhan, haleluya. Jadi Sulawesi sudah ada 2, Kalimantan baru 1, udah ada pos PI di Sambas. Baru Pak, di Sambas. Masuk pos PI. Jadi udah tambah 1 lagi Kalimantan. NTT di Kupang ada sini orang NTT. Di Kupang kita ada, Pak ya. Kupang kita ada, sekarang masuk Soe Pak. Soe jalan ke depan sana 2 jam dari Soe, kita dapat tanah 1 hektar Pak. 1 hektar, mau bikin apa? Ya, jadi teman-teman lihat ya. Pekerjaan Tuhan ini akan terus berkembang, tapi memang membutuhkan dana. Ya, saya di Batam dikasih tanah 1.500 meter, tapi saya tolak saudara, karena kita di Batam sudah ada gereja kita. Di Batam sudah ada gereja kita besar 2. Ya udah butuh apa saya di Batam masuk, nggak perlu. Yang belum ada baru kita masuk. Ya kan? Nah, next lagi ayat 39. 22:39 ini kita baca 1, 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini hukum yang terutama yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya supaya ini kita semua bisa lakukan. Tetapi bisakah kita mengasihi sesama kita ketika kita nggak bisa mengasihi diri sendiri? Coba. Bapak Ibu, kalau Anda masih merokok, Anda tidak mengasihi diri. Kenapa? Karena merokok merusak tubuhmu. Kalau Anda masih, hidupmu masih nggak benar, dosa terus jalan, Anda tidak mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana bisa mengasihi orang lain? Kemarin saya ditelepon sama satu teman, dia katakan begini, saya kaget juga, ini orang sepertinya melayani Tuhan bagus. Tetapi apa yang terjadi? Pak, sorry Pak, saya minta waktu Pak. Kenapa? Saya bilang, saya ini mau bercerai dengan istri saya. Kaget saya. Dia punya masa lalu pelayanannya bagus. Tetapi tiba-tiba telepon saya mau bercerai dengan istrinya, saya kaget dong.
Dia melayani sebagai suami, istri juga melayani juga di gerejanya. Sama-sama pelayan, melayani. Kok jadi hayatnya bisa bercerai dalam rumah tangga? Kasihnya pudar. Saya bilang, kenapa Pak? Kok bisa begitu? Ternyata dia sebagai suami kehilangan pekerjaan. Karena kehilangan pekerjaan untuk beberapa waktu ke belakang ini, dia tidak lagi bisa memberikan untuk istrinya sesuatu yang uang lah begitu. Ini hati-hati buat ibu-ibu, istri-istri. Jangan sampai ada uang abang sayang, nggak ada uang abang melayang. Hati-hati istri-istri ya, ibu-ibu ya. Saya tidak membela suami-suami ya, karena saya pria ya, bukan ya. Ini kehidupan. Ketika semua bagus-bagus, ya oke lah. Tapi begitu ada masalah, ada sesuatu, masa kita mau bercerai? Saya bilang bertahanlah. Masa nggak bisa dibangun lagi yang lebih baik lagi supaya bagaimana supaya dua yang sudah dipersatukan ini sama-sama saling menolong, saling membantu untuk kerukunan, keutuhan rumah tanggamu. Nah, dia bilang, saya udah suruh aja istri saya konseling Pak, istri saya nggak mau Pak. Ya, kenapa bisa begitu? Saya juga heran ya. Bapak Ibu jangan keras-keras hati baru. Coba lembutkan hatimu, belajar sama Yesus. Murah, rendah hati, lemah lembut. Jangan keras-kerasan, kalau keras-kerasan pecah. Saudara. Harus bisa mengalah sedikit tuh. Kalau orang katakan tutup mata sebelah lah sedikit. Kalau dua-duanya lihat kan terlalu jelas, ya separuh aja dah. Sabar-sabar dah. Artinya bisa memaklumi gitu saudara. Nah kalau kita mau damai, aman semuanya, pasti Tuhan berkatin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Pasti ada solusi, pasti ada jalan keluar saudara. Keluarga yang rukun, damai, berkat Tuhan turun atasnya. Ya, jangan bentuk-bentuk saudara. Belajar sama Yesus aja. Ya, coba lihat sesuatu yang lebih baik. Masa sih nggak ada yang baik-baiknya? Coba dong lihat ke belakang. Dulu kan waktu kita mau pacaran, mau menikah kan pacaran dulu pasti. Ada yang pacaran ada yang menikahnya tangkap hansip. Kan semua pacaran dulu kan. Senang-senang dulu, happy-happy. Ya kan, baru setelah itu baru mau menikah. Udah cocok sama, kan menikah baru kan. Nah ingatlah masa pacaran, makanya kembali kepada kasih yang mula-mula. Pada saat engkau sedang jatuh cinta bagaimana sih suami istri? Enggak tiba-tiba terjadi menikah kan. Kalau nggak ada setujuan nggak akan mungkin menikah. Coba kembali makanya kepada kasih yang mula-mula. Sedang jatuh cinta itu seperti falling in love itu. Coba gunung akan kudaki. Ya kan? Lautan aku seberangi. Begitu gerimis nggak datang dia. Cintanya palsu. Coba dong. Tunjukkan dong kasihmu kepada Tuhan. Katakan amin. Itu tangan bahasa haleluya. Nah, next dengan cepat 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 3 katakan apa? 1 Yohanes 5 ayat 1 3 next. Kita baca 1 2 3. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Betul ya? Next. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Next. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Katakan amin. Jadi kalau Anda berkata perintah Tuhan itu berat, ini dihapus aja ayatnya. Enggak benar berarti ayat ini.
Jadi Tuhan katakan, kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda akan melakukan perintah-perintah Tuhan dengan taat dan setia. Dan yang luar biasa katakan, perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah kalau Anda mengatakan perintah Tuhan itu begitu berat buat Anda lakukan, Anda berarti kasihnya kurang kepada Yesus. Nah, coba renungkan kata-kata ini, saudara. Kalau Pak Iron mengasihi ibu ya istrinya, istri minta apa pasti dikasih Pak Iron ya. Karena sayang istri kan, ini saya istri namanya. Ataupun sebaliknya, ibu mengasihi Pak Iron pasti Pak Iron minta apapun pasti dikasih. Sebatas kemampuan pastinya. Ya dong? Tapi kan Tuhan itu kan luar biasa, nggak ada terbatas. Dia punya segala-galanya loh. Kalau Bapak Ibu teman-teman mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, melakukan perintah-perintahnya, maka berkat Tuhan itu nggak terbatas. Dia sumber mujizat, sumber berkat, sumber hidup, sumber segala-galanya. Kalau Bapak Ibu teman-teman betul-betul mengasihi Yesus, tidak ada yang buntu dalam perjalanan hidup ini, saudara. Tuhan bisa bukakan jalan ketika tidak ada jalan. Musa Israel mau menyeberangi sungai Laut Kolsom, Laut Merah. Belakang istana tentara Mesir, kiri kanan gunung-gunung, gak bisa. Depan laut. Kalau ada pernah ke Mesir, lewatin itu ke Israel, itu lautnya besar sekali, Laut Merah itu. Gak mungkin diseberangin. Buntu. Tetapi Tuhan buat mujizat. Lautlah terbelah dua, yang gak masuk akal aja. Gila kan, kalau kita bilang gila, lu gila lu. Laut terbelah dua. Siapa yang pernah ke Siwot? Pernah ke Siwot? Jalan di bawah itu. Saya kalau ke Siwot tuh dulu, wah saya seperti Musa di jalan di tengah lautan yang terbelah dua. Tapi saya pegang kiri kanan kaca. Tahu kalau bahasa Israel di sana, ini pasti tembus basah tangannya, bukan kaca, kanannya laut, air. Tembus, saudara. Tapi dipisahin sama Tuhan, jadi jalan. Saya bilang Tuhan memang nggak terbatas kuasamu. Terlalu dahsyat Tuhan. Terlalu hebat dia. Itulah Tuhanmu, Tuhanku. Katakan amin. Itu tangan buat Tuhan. Haleluya. Tidak terbatas kuasa Tuhan. Apa sih masalahmu terlalu kecil di hadapan Allah? Ya, asal engkau mau betul-betul mengasihi Yesus kembali kepada Tuhan sungguh-sungguh, masalahmu terlalu kecil, saudara. Kita ada di bumi yang kecil ini aja, saudara, di alam semesta yang begitu luas. Anda tinggal di dalam yang di bumi ini, tambah kecil kan? Bumi aja dipelihara sama Tuhan, dijagain Tuhan. Bumi ini ada pegangannya nggak sih? Di alam semesta nggak ada ya? Nggak ada gantungannya kan? Dia bergerak sendiri, melayang kan? Bumi ini bumi yang paling kecil dan planet-planet yang lain yang begitu besar. Kita tinggal di bumi, manusia di dalamnya lebih kecil lagi kan? Tapi Tuhan pelihara. Sehelai rambutmu jatuh, Tuhan tahu. Berapa banyak rambut yang rontok tadi pagi? Ya, kadang-kadang saya kalau di kamar mandi, wah di lubang itu, ya ampun rambut saya jatuh berapa banyak ini. Tuhan tahu. Tapi Tuhan pelihara kan. Rambut udah tambah tipis. Tapi pemeliharaan Tuhan tetap sama. Kita tangan buat Tuhan, haleluya. Ya. Nah oleh karena itu satu ayat lagi yang terakhir Yohanes 14:15 sama, hanya penekanan saja. Yohanes 14:15 itu kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Udah. Ya.
Jadi ini adalah perintah Tuhan buat kita semua Bapak Ibu. Jangan keraskan hati. Buka hatimu luas-luas, lebar-lebar. Kembalilah kepada kasih Tuhan yang mula-mula. Seperti Anda sedang jatuh cinta kepada Yesus. Supaya kita ini punya hati yang luar biasa. Sungguh-sungguh ikut Tuhan. Segala perintahnya kita lakukan. Karena itu adalah kita mengasihi Yesus. Dan perintah itu tidak menjadi sukar. Kenapa? Karena kita mengasihi Yesus. Karena sukar. Dulu waktu masih pacaran kan, minum 1 gelas juga nggak apa-apa. Oh, 1 gelas minum. Makan bakso satu mangkok berdua nggak apa-apa. Sekarang makannya mau yang mewah. Masa makan 1 mangkok berdua katanya. Makanya enakan sedikit kenapa? Dulu waktu masih pacaran kan no problem kan. Nggak usah naik kendaraan mobil pribadi juga, naik ojek kayak jadi aja. Naik bajai pun jadi. Saya sama istri saya naik bajai, naik oplet, naik KWK, naik angkot, no problem, jatuh cinta. Sekarang jangan dulu. Nah, tapi kan Tuhan berkatin. Ya kan? Nah, udah diberkati harusnya lebih bersyukur dong. Berterima kasih sama Tuhan. Itulah bukti kasih Tuhan buat saudara dan saya terima. Artinya harus apa? Harus lebih mengasihi Tuhan lagi dong. Kan udah diberkatin. Ya. Nah, itulah menjadi berkat buat kita. Senangkan Tuhan. Itu tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya. Yuk kita mau naikkan satu pujian, yuk kita main satu. Yuk main di sini deh. Main di D deh. Haleluya. Kita bangkit berdiri ya saudara. Supaya kita bisa agak relax ya. Cinta Kau Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku, ku perlukan Yesus Tuhan, Kaulah nafas hidupku. Ku cinta Kau ya Allah. Ku cinta Kau Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku, perlukan Yesus Tuhan, Kaulah nafas hidupku. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu telah ditaburkan, firman-Mu telah dibagikan. Biarlah Tuhan meteraikan itu di dalam setiap hati kami semua pribadi lepas pribadi. Biar kami boleh kembali jatuh cinta kembali kepada Yesus. Menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kami pada hari-hari dia ke depan. Lebih lagi Tuhan,
Terima kasih Bapak doa mengucap syukur Tuhan hari ini. Berkati umat-Mu jemaat-Mu, berkati kami semua yang ada bersama-sama beribadah. Biar ibadah ini menjadi satu kesenangan hati Tuhan. Tuhan disenangkan karena kami mau beribadah sungguh-sungguh dengan Tuhan, mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkat Tuhan turun atas setiap pribadi kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah hiburkan, yang miskin Kau perkaya, yang tidak ada jalan bukakan jalan yang baru. Bapak Ibu terima berkat Tuhan, terima kebaikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.